Oke, welcome back to Komunitas Sales Luar Biasa dengan saya di sini Adrian ya, dan hari ini saya akan membahas soal bisnis dan pengembangan diri. Nah, hari ini saya gabung teman-teman. Saya tidak sendiri karena saya ada tamu bernama Pak Adriel. Ya, halo Pak Adriel. Ya. Nah, jadi ini edisi virus corona teman-teman yang ada di Indonesia yang sudah merebak di mana-mana. Jadi kita berdua pakai masker. Nah, kebetulan kita lagi merekam ini di bandara teman-teman ya. Jadi kita menyempatkan waktu dengan Pak Adriel untuk saya wawancara sebentar. Nah, topik yang akan saya angkat adalah apa sih yang harus kita lakukan sebelum usia 20 tahun. Nah, ngomong-ngomong nih, Pak Adriel ini usianya masih 20 tahun ya, dan telah menjadi direktur termuda di perusahaan multinasional ya di Asia Tenggara teman-teman ya. Nah, nanti kita akan ngulik-kulik ya, apa sih rahasia Pak Adriel ini bisa punya mindset seperti ini, bisa menjadi direktur termuda di sebuah perusahaan multinasional. Oke ya. Nah, tapi pertama-tama kita tanya dulu nih ya, latar belakang Pak Adriel itu seperti apa? Ya, mungkin boleh diceritakan Pak Adriel, mungkin lagi aktivitasnya sekarang apa, terus sekarang itu lagi fokus kemana? Ya, oke, terima kasih kesempatannya Pak Adrian ya, dan halo semua penonton Komunitas Yes Luar Biasa. Ya, semoga Anda selalu senantiasa semakin sehat, kaya dan bahagia. Jadi latar belakang saya ya, saya anak muda yang perantauan sebenarnya ya, perantauan dari sebuah kota dari Sulawesi, yaitu namanya Makassar, Sulawesi Selatan. Saya masa kecil saya ya hidup seperti ya rata-rata anak-anak muda, rata-rata anak kecil ya. Ya sekolah, SD, ya nggak orang tua juga bukan yang kaya sekali, bukan juga yang miskin sekali, sederhana lah. Ya menengah lah, ya menengah ya. Menengah. Lalu saya waktu saya selesai SMA, saya mendapat kesempatan untuk merantau. Merantau ke Surabaya ya, ke satu kota Jawa Timur, Surabaya. Nah, saya berkuliah di sana. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelum saya kuliah dari SMA, bahkan SD, saya sudah mulai untuk belajar bisnis ya, belajar berdagang, belajar untuk mencari uang sendiri lah, intinya seperti itu. Kira-kira SD kelas berapa? SD kelas 4 atau kelas 5 saya sudah mulai jualan ya, makanan snack ya, jual minuman, soft drink dan sebagainya. Berarti ya. Umur 12, 13 ya, kurang lebih lah ya. Tapi waktu itu ya masih jual kecil-kecilan ya. Terus nanti SMP, SMA, kuliah ya awalnya seperti anak muda biasa, kuliah ya belajar. Tapi saya punya satu tujuan, punya cita-cita bagaimana saya ini bisa mandiri secara finansial. Jadi sangat muda. Ya, semudah mungkin. Nah, saya lantas mencari cara untuk bagaimana saya bisa keluar dari comfort zone saya, zona nyaman, di mana saya memutuskan untuk mandiri, yaitu nggak minta uang jajan, sama ya saya tidak minta uang kuliah lagi seperti itu. Sehingga sampai satu titik saya menciptakan satu komunitas salah satu komunitas Yes Indo Sukses ya. Saya akhirnya bisa punya satu komunitas, dan di situ saya sebagai pemimpinnya atau sebagai leadernya di komunitas Yes Indo Sukses seperti itu. Jadi visi dari komunitas saya yaitu saya ingin membantu banyak juga anak-anak muda untuk bisa sukses secara salah satunya finansial seperti itu. Karena anak muda ya masalahnya ya pasti ke sana gitu ya, pasti finansial. Belum punya pekerjaan, seperti itu penghasilan ya. Oke, nah jadi itulah teman-teman latar belakang dari Pak Adriel. Jadi kita berasal dari kota yang sama ya, dan beliau kebetulan merantau ke Surabaya dan saya ke Jakarta teman-teman ya. Nah, kan ini Pak Adriel masih umur 20. Nah, jadi saya mau tanya, sebelum usia 20, tips-tips apa saja yang Pak Adriel lakukan, ataupun mungkin Pak Adriel sudah, atau mungkin nih, kan sekarang Pak Adriel udah 20 nih, mungkin ada dulu yang Anda sesali lah, yang Anda harus lakukan padahal belum gitu loh, atau yang sudah Anda lakukan juga boleh. Nah, ada berapa tips kira-kira? Kalau untuk masalah tips ya, jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalnya Anda masih sangat muda ya, yang penting paling penting sih Anda temukan komunitas yang mendukung Anda. Itu penting banget, karena
gimana ya? Anak-anak muda itu kelemahannya pertama kurang konsisten. Benar. Anak muda itu mudah untuk berpaling dari satu bidang ke bidang lain. Iya. Kenapa bisa? Karena terlalu banyak pilihan. Benar. Di era industri Era 4.0. industri 4.0 Anda mulai bisnis terlalu banyak pilihan. Betul. Sehingga terlalu banyak pilihan ini menjadi bumerang juga. Benar. Jadi anak muda tidak bisa konsisten. Dalam satu hal. Ya. Ah. Kalau mungkin di zamannya orang tua kita ya tidak ada pilihan. Benar. Satu bisnis ya itu top. Benar. Anak muda sedikit-sedikit jual clothing, ya. Tiba-tiba jual food and beverage. Benar. Pindah lagi akhirnya bidang distribution dan pindah-pindah terus. Akhirnya tidak ada menjadi ahli. Benar. Nah, jadi itulah kelemahannya anak muda zaman sekarang yang saya lihat. Iya. Sehingga menurut saya Anda temukan komunitas yang betul-betul Sesuai dan mendukung Passion. Anda dan jangan mudah untuk berpaling dari satu bidang ke bidang lain. Benar. Tekunlah, fokuslah. Iya. Anda akan jadi ahli di sana. Seperti itu sih. Berarti poin pertama adalah bagaimana kita bisa menentukan Yes. menemukan komunitas Temukan yang komunitas yang tepat. betul dengan sesuai dengan passion kita Sesuai dengan passion Anda. dan kita dalamin sampai kita benar-benar menjadi ahli. Iya, pasti fokus. Ya. Kalau kata mentor kita itu hukum 10.000 jam. Ya, mentor Pak Chandra Putanegara kan selalu ngajarin kita bahwa kalau Anda mau jadi ahli dalam satu bidang, fokuslah selama 10.000 jam. Benar. Dan sukses itu nggak ada yang instan. Nah, ini kelemahan juga anak muda. Betul. Maunya cepat, maunya instan. Iya. Ditawarin bisnis cepat kaya langsung tertarik. Waduh, Benar. nggak mungkin lah ya. Iya. Kalau Bisnis yang cepat kaya akan cepat jatuh juga kayak gitu. benar. Kalau semua orang cepat kaya, pasti orang nggak mau kerja di tempat lain, teman-teman ya. Oke, ya itu berarti tips pertama ya. Temukan komunitas dan tekunilah sampai Anda bisa jadi master di bidang itu. Yes. Nah, tips nomor 2 apa nih Pak Adrian? Tips kedua ya, Anda harus punya sikap ya, yang sikap dan mindset yang benar seperti itu. Oke. Karena kalau ya ini berkaitan juga dengan poin pertama ya, temukan yang komunitas yang positif. Iya. Anda mau jadi seperti apa dilihat dari komunitas Anda Oke. ya. Anda mau harum ya bergaul dengan penjual parfum. Iya, benar. Anda mau sukses ketemu dengan orang sukses. Anda mau jadi pengusaha ketemulah menjadi seorang pengusaha. Nah, setelah itu ya Anda harus belajar untuk pengembangan diri dan tanamkan mindset pantang menyerah dan ini ya tetaplah berada di lingkungan yang positif. Intinya gitulah. Oke. Karena kalau lingkungan Anda positif, Anda juga akan terpengaruh. Iya, kalau lingkungan Anda negatif, Anda juga terpengaruh negatif. Benar. Nah, kayak gitu. Jadi setiap usaha ya, setiap bidang apapun yang Anda jalani, mau kuliner, mau distribusi, mau direct selling, semuanya pasti punya masalah, teman-teman. Itu yang Anda harus ketahui. Iya. Jadi jangan Anda cepat menyerah gitu loh. Wah, saya sulit di bidang ini. Oke, saya pindah. Iya. Saya sulit bidang ini, saya bingung, pindah lagi. Ya, jangan sampai seperti itu karena setiap bidang pasti ada masalahnya masing-masing. Oke, ya. Ya. Berarti kesimpulannya di poin nomor 2 yaitu punyalah mindset yang tangguh, Ya. ya kan? Nah, karena kan memang kelemahan kita adalah pada saat kita masih muda adalah mencari jati diri. Nah, jadi temukanlah mentor yang bisa membantu mencari jati diri itulah. Kan karena kan kalau kita nggak ada yang atur atau kita nggak ada yang bimbing, biasanya kita ya pergi-pergi kemana-mana. Ya kan nggak ada satu titik di mana kita harus saya mau ke sini nih. Nah, jadi nggak ada yang bimbing. Nah, sehingga kita jadi som-som kuku. Nah, jadi dengan komunitas positif juga berarti kita punya mindset yang sama dengan mereka. Nah, mungkin kalau kita berteman sama orang yang umur 25, sama umur 30 yang lebih tua daripada kita, cara berpikir kita berarti mirip atau sama. Pasti. Nah, sehingga pasti cara melakukan sesuatu, cara mungkin yang lain mungkin akan jadi ikut ya. Mungkin kita lebih jadi profesional, kita jadi lebih rajin. Karena kita tahu, umur 25 itu berpikir bagaimana dia mau menikah mungkin. Nah, sehingga dia saving uangnya, mungkin gitu ya. Betul. Oke, ada lagi Pak tips lainnya untuk anak-anak muda sebelum usia 20? Ini yang terakhir mungkin Yang tipsnya ya. Iya. Merencanakan boleh, Oke. tapi stop terlalu banyak merencanakan tidak ada action. Paham saya? Maksud saya, Iya. mulailah untuk take action. Iya. Karena yang saya lihat, ya banyak anak muda itu jago merencanakan, Oke. jago merancang, Teori ya. jago teori, Iya. tapi berani untuk action. Bener. Ya nggak bisa dong. Jadi Anda mau jadi seorang praktisi, ya mulailah banyak untuk action. Jangan takut untuk gagal. Bener. Apalagi Anda masih muda, Betul. Anda nggak punya tanggungan.
Iya. Anda belum istri ya. belum punya istri, belum punya anak, Anda belum punya tanggungan. Kalaupun amit-amit Anda jatuh, Anda pun bangkrut, ya it's okay. Benar. Bangkit lagi. Anda masih muda. Jangan sampai di usia 30-40 tahun Anda baru mau coba-coba. Nah, karena anda sudah punya tanggungan. Iya. Nah, di usia Anda muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Betul. Merencanakan itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga actionnya tidak ada. Betul sekali. Jadi mulailah untuk ambil tindakan, jangan takut untuk gagal. Selama Anda sudah rencanakan, sudah oke, fix, mulailah coba. Iya. Karena dengan Anda coba, Anda sudah menambah pengalaman. Ya walaupun jelek-jeleknya Anda gagal, Anda masih muda. Betul sekali. Jadi jangan takut untuk berani mengambil langkah dan konsisten lah dalam satu bidang. Seperti itu sih. Oke, mantap teman-teman ya. Jadi poin ketiga saya simpulkan ya, yaitu istilahnya kita action dulu, nanti strateginya akan muncul. Ya bolehlah merencanakan di awal ya. Ya tanpa perencanaan juga bodoh banget gitu loh. Betul. Boleh merencanakan, Basicnya tapi ya. ya kita harus juga pintar untuk action gitu loh. Lebih banyak waktu untuk action daripada merencanakan. Ya. Iya. Benar. Karena banyak orang punya teori misalkan, oh saya strategi plan A, plan B, plan Tapi C. mereka nggak lakukan. Iya. Sehingga plannya semua nggak terrealisasikan. Benar sekali. Betul sekali. Nah mungkin juga efek dari sistem pendidikan kita ya, yang selalu mengajarkan teori tapi tidak mengenal praktek. Ya. Nah, ini. Dan anak muda juga Anda harus juga belajar untuk hilangkan yang namanya malu, takut, gengsi. Saya biasa singkat MTG. Nah, betul. MTG ini tidak akan membuat hidup Anda lebih baik. Iya. Malu, takut, gengsi tidak akan membuat hidup Anda jadi lebih baik. Tidak membuat Anda bebas finansial. Betul. Karena ini adalah penyakit perasaan menurut saya. Penyakit internal ya. Penyakit perasaan. Jadi malu kan perasaan, Iya. takut kan perasaan, Iya. cemas kan perasaan, Iya. gengsi kan perasaan. Betul. Jadi ini adalah penyakit perasaan menurut saya. Jadi saat Anda mungkin jalan bisnis, Anda ketemu ya kalau bisa Anda jangan malu, jangan takut, jangan gengsi. Karena kan yang Anda jual positif, yang Anda jual bagus, ya jangan takut sih sebenarnya seperti itu ya. Ya, ada sekitar 4 poin tadi, teman-teman bisa banyak belajar dari Pak Adriel. Ya, tentunya bukan cuma nonton video ini lalu Anda langsung jadi pintar, tapi bagaimana cara kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, tentunya Pak Adriel dan mungkin saya juga bisa punya mindset seperti ini karena kita bergabung di komunitas. Nah, namanya komunitas Yes. Nah, kalau teman-teman penasaran ya apa itu komunitas Yes, mungkin bisa lihat di link di bawah ya. Nah, kalau mungkin secara singkat, komunitas Yes ini dibimbing langsung sama Pak Chandra Putanegara. Nah, kalau Anda tidak tahu, itu adalah founder Success Before 30. Ya, Success Before 30 teman-teman. Nah, di mana channel ini pengembangan diri dan bisnis juga. Ya, tentunya Anda bisa banyak belajar banget sama founder kita. Nah, dan tentunya bukan cuma di YouTube. Ya, Anda bisa bertemu langsung dengan beliau. Nah, sehingga Anda punya pemikiran yang jauh dari umur Anda. Ya, di atas rata-rata teman-teman. Pasti. Ya, seperti itu. Karena orang sukses adalah orang yang berbeda. Nah, dan apakah Anda mau jadi berbeda atau sama? Ya, ibaratkan kalau dalam sebuah kolam ada ikan putih semua, tiba-tiba ada yang hitam, pasti yang kelihatan yang hitam. Yes. Nah, Baik, jadi menonjol. apakah Anda mau jadi ikan putih atau hitam? Nah, itu bergantung pada Anda. Oke, ya jadi mungkin sekian wawancara dengan Pak Adriel. Oke. Terima kasih Pak Adriel ya. Sukses selalu ya. Semoga Pak Adriel diberi kemudahan ya semua bisnisnya. Teman-teman juga bisa lihat follow YouTube-nya ya, namanya Adriel Edgar. Instagram. Ya, Instagram juga Adriel Edgar, nanti saya taruh di bawah. Nah, teman-teman juga bisa lihat beliau sharingnya setiap hari dan bagaimana beliau melakukan aktivitas. Ya, mungkin ada keluar kota dan segala macam. Nah, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Oke? Siap. Jangan lupa untuk like, komentar di bawah ya, dan subscribe juga teman-teman ya, dan share juga. Oke? Sekian dari video kali ini ya. Kalau teman-teman ada request ya tentang topik yang Anda mau, silahkan komentar juga di bawah, dan selalu salam hebat luar biasa.